Alhamdulillahilladzi a'la sya'nal ilmi wa rafa'a ahlahu darajatin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat bias yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah kitab karya Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri yang meninggal pada tahun 360 Hijriah. Kata As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang ulama yang rajin beribadah. Dan Ibnu Muflih Al-Hambali mengatakan dia termasuk pembesar ulama ahli fikih. Judul karya tulis beliau ini adalah Fardhu Thalabil Ilmi, kewajiban menuntut ilmu, yang diringkas oleh Dr. Umar bin Musli Al-Husaini, salah seorang pengajar di Universitas Islam Madinah dan salah seorang penulis buku Makanatu Sunnatin Nabawiyah yang juga dipelajari di Universitas Islam Madinah. Kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, pembahasan pertama, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Di antara tanda-tanda seorang dikehendaki dengan suatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah tinggikan tingkat kefahaman orang tersebut dalam agama. Sebagaimana dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, pasti ia akan difahamkan dalam agama. Seorang muslim pasti sudah tahu bahwa Allah mewajibkan beberapa bentuk ibadah kepadanya. Di antaranya ada yang wajib. Dan dengan amalan-amalan yang wajib itu, seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya amalan-amalan tersebut harus sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah, bukan atas kehendak dan hasrat pribadi. Sehingga menuntut ilmu agar faham apa yang Allah inginkan, agar akidah dan ibadah menjadi sah, agar muamalah dan akad jual beli menjadi halal adalah suatu kewajiban. Dan jika seorang telah mengerti permasalahan tersebut dan faham apa yang Allah inginkan, maka itu adalah suatu kebaikan yang dengannya Allah selamatkan ia dari kejahilan dan kebodohan. Oleh karena itu harusnya setiap muslim yang memiliki penalaran yang baik, memiliki akal yang sehat, tidak mungkin menyibukkan dirinya kecuali untuk memahami ilmu pada seluruh permasalahan agama dan akhiratnya. Kalau tidak, pasti segala urusannya akan menjadi kacau dan alasan kebodohan atau kejahilan tidak akan Allah terima darinya dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Jika ada yang mengatakan ilmu itu sangat luas, bagaikan lautan yang tiada bertepi, bagaimana mungkin diwajibkan untuk menuntut dan mempelajarinya? Kita jawab, ilmu itu ada beberapa macam. Di sana ada ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim yang telah dewasa, lagi memiliki akal. Tidak boleh tidak, seperti ilmu mengenal Allah, sifat-sifatnya dan kriteria apa saja yang menjadikan tauhidnya menjadi sah. Bagaimana cara mengisahkan Allah dalam setiap peribadahan. Begitu juga ilmu tentang seluk-beluk musuh terbesar manusia, yaitu iblis dan jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Bagaimana cara bersuci, bagaimana sholat, apa saja rukun Islam, dan hal-hal tersebut harus diilmui oleh seorang muslim. Jika bulan Ramadan telah datang, ia harus belajar hukum-hukum puasa. Jika ia telah mampu berhaji, ia harus belajar hukum-hukum haji. Jika ia hendak berjihad, ia pun harus belajar hukum-hukum jihad. Dan seorang muslim dilarang berjihad tanpa ilmu. Begitu juga jika ia ingin berbisnis, ia harus mempelajari hukum halal dan haram, muamalah jual beli dan bisnisnya. Dan begitu juga seterusnya. Kesimpulannya, seorang tidak boleh masuk dalam perkara yang wajib semisal sholat ataupun puasa, atau seorang tidak boleh masuk dalam suatu hal yang mubah seperti jual beli hingga ia mempelajari ilmunya, dan itu berlaku untuk urusan dunia dan akhirat. Sehingga seorang muslim harusnya selalu memiliki gelar, menyandang gelar pencari ilmu, penuntut ilmu, hingga sifat bodoh jauh darinya dengan tujuan akhir. Ia tahu apa yang Allah wajibkan atas dirinya dalam ibadah, muamalah, dalam kehidupan berkeluarga dan yang lainnya. Dan hal tersebut dengan mendatangi para ulama, harus dengan keletihan, harus dengan pengorbanan harta benda, bahkan jika perlu ia harus merantau keluar daerah atau keluar negeri untuk menuntut ilmu kepada para ahlinya. Wallahu a'lam, bersambung insyaallah.